kawan-kawan, kita hari ini sebelumnya kita dari kelompok 6 kewirausahaan akan melakukan penyuluhan yang ada di daerah Solo. Nah, salah satunya di Roti Afira. Nah, di mana itu salah satu home industry yang sudah terkenal sejak lama di daerah Solo ini. Oke, langsung saja kita akan melakukan penyuluhan di Roti Afira. Nah, ini tempatnya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam, yang akan mewawancari Bapak selaku pemilik usaha di sini, dan kami di sini untuk melengkapi tugas dari kewirausahaan pendidikan. Nah, baik, langsung saja dari pertanyaan pertama nih Pak. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Mas saya Ridwan Sidik. Kita panggil Mas Ridwan kalau panggilannya. Alamatnya di sini. Alamatnya kalau ini kalau alamat rumah dari sini. Alamat rumah ya sekitar 1 kilometer dari sini lah. Biasanya di sini. Baik, langsung pertanyaan kedua. Bagaimana sejarah perkembangan usaha ini dari dulu hingga sekarang ini? Pertama berdiri kurang lebih tahun 2007. Dari awal 2007 satu dengan keluarga, terus jalan sampai tahun 2015 masalah September terus berarti tahun 2011 tinggal ganti sekarang manusia ada satu dari daerah yang turun atau sekarang memang bilang turun produksi normal kembali dari pendapatan turun karena bahan-bahan naik itu. Enggak seperti dulu hasilnya. Produksi tetap sama, namun hasilnya enggak kayak dulu misalnya. Ya agak menurun lah dari segi pendapatan, makanya adalah harganya naik. Itu mungkin awal mulanya. Baik, selanjutnya kalau boleh tahu modal yang dikeluarkan untuk membuka usaha ini berapa? Kalau dulu kan kalau modal nggak langsung itu deh, nggak langsung kan mulai berjalan pertama paling modal alat ya kalau dulu zaman dulu atau ya kurang lebih 20 jutaan lah. Jadi kan oleh bahan-bahan dalam arti bahan baku, terus yang kita berjalan itu kita kan punya sales, plus itu ke warung itu kan modal, itu kan modal berjalan, jadi berputar lah. Nitip ke warung itu kan itu namanya
ini kan modal itu yang agak besar sana, cuman itu berputar gitu, jadi nggak langsung sekaligus gitu, bertahap gitu. Modalnya sebenarnya kayak gitu, jadi modal nekat saya. Ini nggak langsung modal besar langsung buat kalau saya gitu. Jadi cuman ada untung diputar sampai dia sedikit, jadi nggak langsung modal besar gitu. Pas-pasan ya. Jadi nggak bisa dihitung nominal berapa pertama, nggak bisa, cuman ya pas nominalnya yang pasti alat-alat itu. Jadi modalnya berjalan terus berputar ya. Oke, terus selanjutnya mungkin kendala-kendala yang dialami selama menjalankan usaha ini. Ya yang pasti kalau kendala itu ya banyak ya. Pertama mungkin yang paling terasa kendalanya itu kenaikan bahan gitu. Jadi kalau kenaikan bahan di sini kan rotinya pasnya ke bawah. Jadi kalau saya menaikkan harga ini nggak bisa. Nah itu yang sedangkan bahan naik, roti harga bisa naik. Itu gimana caranya menyiasatinya supaya kita nggak rugi. Itu kendalanya yang paling penting sih sebetulnya. Dari bahan pokok itu. Iya. Karena sini kan kalau yang diproduksi menengah ke bawah. Jadi roti nggak bisa naik harganya tetap segitu terus, cuman karena bahannya naik ya kita harus mengkalkulasi jadi roti berapa. Itu yang agak naik dari situ. Yang kedua ya mungkin ya kalau pesaing itu kan wajar ya pesaing. Ya, yang kendalanya kadang pesaing yang pusatnya yang udah besar, yang udah yang dari luar lebih besar itu kan kadang mereka bersaing. Kalau pas waktu COVID itu kendala yang paling sebenarnya kalau COVID itu malah roti itu malah lumayan, karena kan ya kendalanya cuma COVID itu kita mau masuk ke warung agak susah karena banyak yang lockdown itu. ya. Cuman permintaan banyak karena kan orang-orang pada di rumah. Nah, jadi mereka butuh stok makanan, otomatis banyak kopi yang turun. Cuman kendalanya ya kita mau masuk ke area warung itu susah karena banyak yang ditutup. Ini itu kalau kopi itu lumayan, permintaan banyak. Nah, kendalanya sebenarnya itu aja, kalau masuk susah. Kendala karena ada yang tutup jalannya. Ini mungkin bisa dilanjut. Oh iya. Dan untuk pertanyaan saja, bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut terkait tadi kendalanya kan ada kenaikan bahan baku, kemudian ada pesaing dan kompetennya. Kalau kita mensiasatnya begini, ya kita harus bisa kalkulasi bahan dari kenaikan itu. Jadi kita meningkatkan jumlah produksi, bukan produksi, jumlah roti. Dari misalkan dari satu sak itu misalkan pertama jadi berapa, jadi kita harus mensiasatnya harus menaikkan jumlah rotinya gitu, jumlah hasil rotinya berapa, itu menutupi seperti itu. Nah tapi kendalanya juga itu kalau kita menaikkan jumlahnya roti, kendalanya juga kita pesaing yang besar. Ya mensiasatinya kita harus pintar-pintar jeli lah gitu, harus dalam menghitung bahan-bahannya gimana supaya produksi saya itu berjalan terus, cuman kita ada untung ya. Caranya gitu, kita harus teliti dalam menghitung, teliti dalam bahan-bahannya, jangan sampai terlewat lah gitu. Kadang-kadang ya kalau itu ada yang kecolongan, kita harus memperkeras hal itu, harus teliti lah sebenarnya. Dia harus bisa pintar-pintar kalkulasi gitu. Untuk tanya saja, kalau boleh tahu ya apa penghasilan dan atau perharinya? Kalau dari awal itu kan kita nggak bisa kalau awal produksi dari pertama itu kita kan belum bisa menentukan hasil karena belum tukar terus ya. Terus mungkin kalau sekarang ya udah mapan bisa, ya nggak mesti. Kalau waktu itu kan ada rannya resepi ya. Masalahnya di sini retur kembali. Jadi pas returnya banyak kita bisa menghitung dari satu sak itu saya ada bentuk 1.000 misalkan, 1.000 lah ya. Saya bikin 5 sak, berarti kan dari 1 sak 100.000 ya, itu gitu saya menghitungnya. Jadi nggak bisa dipatokan sebulan berapa gitu, cuman dari per satu saya ngambil 100.000 itu kotor lah, bersihnya ya 75 kan per sak. Misalkan saya sehari bikin rata-rata di 5 sak ya, kali aja 75 kali 5 gitu. Jadi tapi nggak bisa pasti segitu gitu, tergantung pembikinannya. Kalau biasanya sendiri pas
pesanan terbanyak itu berapa Mas? Apanya? Pesanan Bikinan, ya. bikinnya ya di sini kalau sekarang itu ya bikinnya paling paling banyak 6 sak lah gitu. Paling banyak, tapi kadang dirata-ratakan seminggu ya 5 sak gitu kalau dirata-ratakan. Dirata-ratakan jadi belakangnya dalam seminggu gitu. Kan ada yang bikin sehari 6 sak ada, cuma kalau dirata-ratakan sehari itu 5 sak. Terus apa ada bulan-bulan khusus yang membuat pelanggan itu meningkat mungkin dari tadi? Ya biasanya musim-musim sebelumnya ya agak meningkat gitu ya. Jadi kalau menurunnya biasanya pas tahun ajaran baru. Ajaran baru itu kan ya mungkin uangnya dipakai buat sekolah ya. Itu kan terasa banget itu. Terasa banget itu. Ada penurunannya terasa banget. Kalau musim ini agak lumayan. Biasanya gitu. Kemudian apa saja suka atau dukanya selama menjalani usaha ini? Ya sukanya kalau jadi besar suka ya. Ya yang pasti itu ya. Sukanya ya kalau dukanya ya emang gimana ya, kita kan kalau pas harga naik, bahan naik gitu kan, itulah itu sih jadi pikiran, bukan harus benar-benar ekstra, kalau pikiran harus kita harus bisa menghitung ulang lah gitu. Itu yang dukanya seperti itu. Jelas pas harga naik itulah. Ya, kalau sukanya ya pas kalau ada untung, terus permintaan banyak kayak itu kan seneng rasanya. Cuman kalau pas harga naik, waduh itu terasa banget itu. Kemudian tanya selanjutnya, apakah sebelumnya pernah berpikir atau berkeinginan untuk membuka usaha selain usaha ini? Ya sebenarnya pas kondisi lagi sepi itu sempat terpikir, cuman saya kembali ke bego saya biasanya di sini gitu, jadi belum mau melangkah ke lain, saya belum berani gitu, karena mungkin dasar ilmu saya mungkin baru di sini gitu. Ya ada sih, paling ini saya kalau mau mengembangkan usaha yang lain kita ke cabang, apa kita bikin kiriman barang ke daerah mana gitu, ya gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah memiliki cabang lain selain yang dikelola saat ini? Di cabang lain cuma ada satu cabang yang di, jadi saya punya anak cabang satu, karena beda roti gitu ya, beda produk. Jadi sama-sama cuma beda produk. Sini iya, kalau yang roti kayak semi coklat itu ada beda gitu. Cuma gitu aja, sebenarnya sama aja gitu. Cuma karena beda produk yang dibikin jadi buatnya dipisah. Gitu. Selanjutnya, menurut Bapak apa tips untuk menjadi pengusaha sehingga menjadi masukan dan pembelajaran bagi kami? Ya pertama kemauan kerja keras, kemauan kerja keras ya, diniati. Yang kedua ya harus usaha itu memang harus teliti, terus ya jangan malas lah gitu. Kerja keras, karena tantangan dan usaha itu kalau kita nggak mau berpikir mau berinovasi ya kita ketinggalan. Ya, kita harus selalu inovasi, bekerja keras ya, teliti dalam usaha itu. Itulah. Ya, mungkin terkait kendalanya tadi Bapak kan ada kenaikan bahan baku dan salah satu lainnya mungkin ada pesaing dan itu mungkin solusi Bapak, ada solusi jitu nggak dari permasalahan dua itu? Ya solusinya kita memang itu pertama kalau yang apa ya, yang pasti pertama kita harus menghitung dulu, kita harus meningkatkan produksi, harus menghitung dulu yang pasti itu kan teliti sama kehati-hatian lah gitu. Dalam arti kita jangan terlalu kelego. Nah cuman itu aja kalau saya lakukan. Jadi pertama ya rasa nggak boleh dirubah, cuma kita harus meningkatkan produksi, rasanya tidak dirubah. Kalau kita rasa dirubah, kita kan udah punya nama nih, terus kita karena bahan rasa dirubah, kurangi bumbunya, nah itu malah hancur. Kalau saya tetap rasa dipertahankan, tapi roti dikecilin. Ini saya itu untuk karena ya kemudian ya terasa ya bisa, kalau rasa tetap bertahan. Ya alhamdulillah bisa bertahan sekarang. Paling barangnya kecilin rotinya, rasa nggak dirubah.
kita itu nasihat lakukan di sini. Berarti terkait solusinya sendiri itu mungkin untuk berwirausaha itu yang pertama itu harus ada kepercayaan dan Ya. kualitas itu harus di nomor satu kan. Ya itu pasti, itu harus bos satu, jangan sampai dirubah. Sekarang kalau udah punya nama dalam hati, udah tahu rasa gini, walaupun dikecilin tetap konsumen tetap ya. Merasakan juga tahu, sekarang kecil karena bahan-bahannya ini mereka paham ini ngerasain gitu. Nanti kan sempat juga Bapak bicara terkait pemasarannya itu di titip-titipan sudah Ya. ada. Nah, mungkin apakah ada metode marketing lain dalam penjualannya? Kalau di sini memang seperti itu, nggak ada yang lain. Jadi kita nyari sales yang mau jualan, saya kasih modal, nanti kita ke warung-warung. Jadi cuma gitu aja di sini. Jadi untuk mencoba masuk di sosial media itu belum. belum lah. Kira-kira Bapak ada keinginan nggak Pak untuk masuk ke dalam sosial media atau sudah merasa cukup dengan Ya. itu saja? Ya kita harus, ya mungkin saya belum pernah ya, takutnya belum kuat, takut ya pengen nyoba sih gitu, tapi di satu sisi kita juga harus siap gitu. Dan kalau siap biasanya kan kalau sosial media yang emang harus aktif terus ya di sosial media gitu, ya sebenarnya ada sana juga gitu. Ya sebenarnya ada sih kalau yang itu mungkin tahunya dari WA atau status ya, ada yang nyantol gitu, pesen gitu, ada juga gitu. Kalau lewat sosial media belum ya, belum dicoba sih mungkin ya. Coba Ya, mungkin nanti kita kali kunjungan juga insya Allah akan bisa bantu bagaimana Ya. usaha Bapak kan sekarang kan juga eranya digital, mungkin kan nggak semua masyarakat itu mungkin tahunya dari sales-sales, mungkin juga waktunya berinovasi. Mungkin insya Allah nanti dari tim kami akan membantu sebaik mungkin bagaimana penjualan ini bisa meningkat terutama di sosial media. Mas, jadi masuk aja satu orang, nanti aku selesai ngomongin. Nanti aku selesai sana. Oh iya. Oh yang sana juga sama Pak? Yang sana juga jam sini udah selesai? Oh belum, ya aja nggak apa. Sana malah belum selesai siang. Ya. Oke, baik, mungkin itu dari tim kami tentang penyuluhan kewirausahaan pendidikan terkait dengan Bapak Iwan Ya. selaku pemilik usaha roti. Mungkin dari beberapa pertanyaan tadi, insya Allah, dan jawaban dari Bapak Iwan, insya Allah sudah cukup untuk menjawab dari beberapa pertanyaan tadi. Oke, amin. Saling ada yang seperti pikiran. Oke, berbagi pikiran kan kita juga masih mahasiswa, mungkin nanti suatu saat ketika lulus berpikiran ingin menjadi pengusaha atau membuka usaha gitu. Kurang lebihnya dari kami. Baik, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.